Udahlah, belajar tenang. Nggak perlu semua dipikiri. Asal kita tahu hari ini kita hidup dalam poros kehendak Allah. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Apakah ini sengaja atau tidak disengaja? Nggak ada orang yang tahu. Kalau disengaja berarti Tuhan lagi uji iman mereka. Kalau nggak disengaja, Yesus kan dalam tubuh manusia juga bisa lelah. Apalagi Yesus itu kalau pelayanan itu non-stop. Sengaja atau nggak sengaja harusnya murid-murid Tuhan itu taruh rasa aman pada Tuhan. Tuhan ada di sini kok, nggak mungkin perahuku tenggelam. Apalagi kita sekarang mendayung perahu ini, karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang mau kita jalan lewat perahu, tidak lewat daratan. Harusnya mereka punya rasa tenang pada Tuhan. Tapi ya memanglah iman mereka waktu itu masih kecil. Sekonyong-konyong itu turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Alkitab itu realistis sekali. Nggak mentang-mentang ada Yesus di dalam perahu, ada Tuhan. Tapi kalau bahaya ya bahaya. Alkitab nggak pernah kurang-kurangi. Alkitab sebut apa itu bahaya. Kalau itu bahaya ya Alkitab bilang begitu. Kalau itu nggak ada apa-apa, kalau itu memang tidak berbahaya, Alkitab ya berkata demikian. Ingat pada waktu ada satu anak yang lagi sakit lalu mati. Semua orang sudah meratapi itu, perkabungan mulai terjadi. Tuhan berkata, udah jangan nangis begitu, anak ini hanya tidur, ditertawakan. Terpaksa Yesus meminta mereka semua keluar ruangan. Lalu nggak lama kan, lihat anak itu bangkit. Dia bangun, ya, entah dia koma atau meninggal dunia. Kalau Yesus bilang itu tidur, percayalah itu hanya tidur. Penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian. Tapi kalau Alkitab berkata itu bahaya, ya memang bahaya sih. Tapi jangan dilebih-lebihkan. Bahaya di situ B-nya huruf kecil. Jangan dikasih capital letter atau B huruf besar. Dan mereka berada dalam bahaya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru. Perhatikan ini, kita binasa. Nah gini loh ya, berhenti di sana dulu. Bahaya sih iya, tapi binasa sih enggak. Manusia itu nggak pernah bisa presisi, apalagi kalau kita mudah panikan orangnya. Orang yang panikan itu selalu berlebihan atau selalu melebih-lebihkan. Karena itu Alkitab tidak suruh kita untuk mengabaikan bahaya. Kita harus waspada, kita harus juga bijaksana. Tetapi mana ada kata binasa? Firman hanya berkata there is danger. Tapi kita juga jangan lupa, there is God in our danger. Ada Tuhan di dalam bahaya kita. Makanya itu bahaya kita nggak sampai binasa. Tapi murid-muridnya beda. Guru-guru, kita binasa. Mau binasa kok ajak-ajak Tuhan. Mana bisa Tuhan itu binasa. Apalagi Yesus kan datang ke bumi itu dengan misi Bapa. Guru-guru, kita binasa. Gini ya, hai manusia. Ini bicara kepada kita. Kita juga. Saya ngomong begini juga kepada diri sendiri. Hai manusia, seringkali kita itu melebih-lebihkan sesuatu di hadapan Tuhan. Belajar untuk tangkap perspektifnya Tuhan Yesus. Belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mau binasa ya binasa sendirilah. Nggak usah ajak-ajak Tuhan. Guru, kami binasa. Harusnya itu lebih masuk akal. Kenapa Tuhan nanti menegur mereka? Binasa kok ajak-ajak. Kamu nggak percaya untuk dirimu ya itu urusanmu. Tapi kamu jangan nilai aku menurut cara pandangmu. Kalau kalian mau binasa silahkan. Tapi Tuhan tertidur di perahu. Tuhan gak akan tenggelam. Karena perahu itu ada Yesus di dalamnya. Kalau kita panik ya jangan ajak-ajak. Panik kok ajak-ajak Tuhan. Bukannya kita yang harus seperti Tuhan jadi tenang. Kok Tuhan diajak panik itu gimana? Harusnya Tuhan yang ajak kita damai sejahtera. Bukan Tuhan kita paksa ikut takut sama kita, sebab Tuhan tidak pernah takut, Tuhan tidak pernah panik juga. Guru-guru kita binasa, sekali lagi, bahaya iya, B huruf kecil. Binasa? Enggak lah, enggak sampai gitunya. Mengapa? Alkitab sangat jujur, karena ada Yesus di dalam perahu mereka. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, nah inilah teguran datang. Where is your faith? Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka semua dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya.
Kok sekarang baru tanya Yesus siapa? Bukannya mereka sudah kenal ya? Tahu Tuhan tidak sama dengan mengenalnya. Ada banyak orang itu tahu Yesus, tidak tentu mengenal Yesus. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang tahu Tuhan, tapi nggak kenal beneran atau nggak kenal sungguhan. Siapa gerangan orang ini? Waktu Tuhan tegur mereka, di mana imanmu? Saya kasih poin-poin sederhana lalu saya jelaskan pada Anda satu persatu lagi. Jangan mudah panik. Satu, tidak semua hal harus ditanggapi secara serius. Nggak usah segala sesuatu itu dipikirkan. Kalau kita mau pikirkan, kenapa nggak pikirkan aja semua? Takut-takut, jangan-jangan oksigen akan berhenti ada. Kita kok nggak takut ya? Nggak ada air di bumi ini. Kok nggak takut ya tiba-tiba tertimpa langit-langit? Kenapa kita... Ada banyak yang kita pikirkan. Jangan semua itu dipikirkan secara serius, lalu dibawa stres. Tidak semua hal itu harus ditanggapi dengan cara demikian. Kita harus belajar cuek untuk apa yang akan reda sendiri. Saya kadang-kadang berimajinasi, gimana ya kira-kira kalau Yesus nggak dibangunkan sama murid-muridnya? Mana lebih kuat? Angin itu mau tenggelamkan perahu, atau Yesus tetap tertidur dan perahu itu ujungnya nggak apa-apa. Menurut saya ya dalam hal ini ya, meskipun Alkitab tidak mengatakannya, saya berimajinasi. Walaupun jikalau, atau sekalipun Yesus nggak dibangunkan dan menghardik angin dan semua taufan itu, mana berani setan nekat? Mana berani alam semesta menenggelamkan penciptanya. Cepat lambat, tarik tambang, Yesus yang lebih kuat tidurnya. Itu lama-lama angin itu reda sendiri. Jadi belajar cuek aja lah ya untuk apa yang akan pergi dengan sendirinya. Nggak semua itu harus kita tengking, bahkan tidak semua itu harus kita hadapi dengan iman-imanan seperti apa. Terkadang berserah dan percaya aja udah cukup dalam tinggal tenang kekuatanmu. Engkau tidak harus berbuat apa-apa. Lihatlah Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Engkau tidak akan berperang karena Allah yang akan berperang untukmu. Harusnya rasionya jalan. Tapi orang kalau panik itu sudah nggak objektif. Harusnya logikanya begini. Loh Yesus kan di perahuku. Ya udahlah berusaha sebaik mungkin hai manusia. Nggak mungkin lah anak Allah tenggelam bersama dengan kami hari ini. Lain cerita kalau Yesus nggak ada di perahu dengan saya boleh panik. Apalagi Tuhan yang suruh kita ke situ. Udahlah, Tuhan tahu kok. Tuhan dalam tidurnya lebih berkuasa daripada manusia dalam bangunnya. Tuhan dalam kepulasannya lebih hebat daripada semua taufan itu dalam keganasannya. My sleeping Jesus is more powerful than the waves. Yesusku yang tidur lebih dahsyat daripada semua angin badai itu. Harusnya kita punya iman gak perlu gede, gak perlu besar. Iman kita harus bulat sama Tuhan. Lupakah kita siapa Tuhan di hidup kita? Kalau Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, masa bisa kita itu destroyed? Masa bisa kita binasa? Siapa yang memanggilmu? Tuhan. Siapa yang menyuruhmu taat pada firman hari ini? Tuhan. Siapa yang suruh kita setia di mana kita ditempatkan? Tuhan. Tenang saudara, keluarga Saat Teduh tercinta. Jangan panik ya. 2. Gunakanlah iman untuk memerintahkan keadaan. Ayo saya bawa lagi dalam imajinasi dan renungan. Perenungan saya kira-kira begini. Seharusnya ada opsi lain lebih baik, lebih bagus. Mereka harusnya respect Tuhan Yesus itu lelah, letih secara badani. Karena Tuhan itu melayani itu seperti saya katakan tadi, tiada henti. Kadang-kadang gak makan lagi. Jam-jam tidurnya terganggu selalu. Lalu belum lagi pagi-pagi, Yesus terbiasa langsung pergi ke Getsemani, berdoa murid-muridnya ketika terjaga lihat sang guru tidak ada di sana. Biarkan Tuhan tidur. Maksud saya begini secara jasmani, kalau hari ini Yesus sudah bangkit, maka firman ini berlaku. Allah kita tidak pernah terlelap. Allah kita tidak pernah tertidur.
penjaga Israel itu tidak pernah memejamkan mata. Tapi Yesus sebagai manusia, 100% manusia bukan hanya 100% Allah. Dia butuh tidur hari itu. Seharusnya murid-muridnya berkata begini, salah satu dari 12 harusnya cukup dewasa berkata, jangan ganggu guru. Guru sudah perintahkan, titahnya berjalan. Bukankah firmannya guru ini yang mencipta dunia? Kalau Tuhan suruh kita ke situ, gak ada seluruh apapun di alam semesta ini yang bisa menghentikan kita. Gak ada yang bisa menenggelamkan kita. Udah, jangan ganggu guru. Guru capek, guru butuh rest, butuh waktu istirahat. Ya, semalam gak tidur, biarkan. Begini aja, kita sama-sama berdoa. Bukan berdoa saja, kita sama-sama berdiri. Mungkin berada di ujung perahu itu. Kita pakai iman kita. Kita gunakan iman kita. Kita yang hardik semua taufan dan badai itu. Harusnya mereka berkata, dalam nama Yesus, aku tidak ganggu guru. Dalam nama Yesus dari Nazaret yang tertidur sekarang. Ini, dalam nama Tuhan Yesus. Hai taufan, hai badai, redalah. Harusnya bisa loh. Sekalipun Yesus lagi tidur secara fisik, namanya tetap berkuasa. Bukankah namanya di atas nama, di atas segala nama. Badai taufan itu juga nama, itu tunduk pada nama Tuhan. Orangnya bisa tidur. Statusnya tidak berubah, dia Allah. Orangnya bisa pulas, secara fisik maksudnya. Tapi kuasa namanya tidak berhenti bekerja. Harusnya murid-muridnya itu kalau nggak ada satu gitu yang sukarela, nggak ada satu yang maju dan berkata, saudara-saudaraku tenang. Lalu dia berdiri dan memakai nama Tuhan menghardik badai taufan. Kalau tidak mereka bisa bersama-sama ya kan. 3 dari 12 mana tuh Petrus, Yakobus dan Yohanes? Atau kalau enggak sekalian aja 12 sekaligus berseru on top of their lungs, berseru dengan keras, dengan suara serentak dan sepakat dalam nama Yesus, semua ke-12-nya. Bayangkan kalau 12 orang sama-sama berteriak in Jesus name, dalam nama Yesus. Berhenti, hai kamu taufan. Jangan ganggu guru kami yang tidur pulas. Diombang-ambing begitu, air masuk ke perahu lagi. Jangan buat basah kami, apalagi buat basah guruku. Wah, saya yakin kalau Yesus tidurnya sengaja hanya menguji mereka. Detik mereka menghardik, Yesus pasti buka mata dan berkata, iman seperti ini tidak pernah kulihat di antara bangsa Israel. Malahan dibangunkan. Bukannya dapat pujian, dapat teguran. Tuhan berkata, mana imanmu? Di mana kepercayaanmu? Itu berarti mereka bisa melakukan sesuatu. Tapi Tuhan gak marah karena diganggu tidurnya ya. Tuhan itu gak pernah egois. Gak pernah memikirkan dirinya. Tuhan itu terganggu, terusik karena mereka itu kok gak percaya. Jadi kalian kira saya akan tenggelam sama kalian? Loh kok gak ada di antara kalian yang berani berkata sesuatu kepada angin itu? Bukannya aku sudah mengutusmu 12 ini. Bahkan mengusir setan, menginjak kalajengking. Bahkan membangkitkan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, orang kusta sekalipun. Membangkitkan orang mati. Memberitakan Injil kerajaan sorga yang penuh dengan kuasa. Kok sama angin seperti ini kamu tidak bisa perintahkan? Gunakanlah imanmu, keluarga Saat Teduh, untuk memerintahkan keadaanmu. Ya, jangan dikit-dikit, tanda kutip, banguni Yesus. Bukankah Tuhan sudah serahkan kunci kerajaan sorga ke tangan Anda? Jangan dikit-dikit usik dia. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa. Bukan. Tapi jangan manja. Imanmu pakai dulu. Bilang dalam nama Yesus pada keadaanmu. Pakai firman Allah. Ada tertulis demikian. Hai iblis enyahlah. Mundur dari aku. Harusnya kita bisa memakai iman kita lebih sungguh-sungguh. 3. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia pegang kendali. Itu dia yang saya maksudkan. Asal Yesus di perahuku. Kenapa aku harus takut? Bukankah aku di sini juga karena Dia suruh, aku ke situ karena Dia memerintahkannya. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia selalu pegang kendali.
Hal ini kita terapkan ya, miliki iman demikian di tahun yang akan datang. Tahun depan, gunakan iman. Saya ulang lagi, tahun yang akan datang ini, pakai imanmu. Dear keluarga saat teduh. Dan percayalah sepanjang tahun depan yang kita jalani, bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta, atas problema kita, dan di dalam kehidupan orang percaya, dan di dalam kehidupan orang yang tidak percaya sekalipun. Di dalam kehidupan orang berdosa. Tuhan itu yang punya kuasa. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Bukankah Yesus berkata sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke sorga, dia berkata, segala kuasa di bumi dan di langit telah ditaruh di bawah kakiku oleh Bapa. Ingat ya, yang berkuasa itu tinggal di dalam dirimu. Dan dia selalu senantiasa memegang kendali. Jangan lihat badai, jangan rasakan anginnya. Lihatlah janji dan rasakan hadiratnya. Daripada merasakan angin badai taufan, rasakanlah Allah Roh Kudus yang disebut sebagai angin pula. Daripada kita melihat bahayanya lalu kita merasa binasa, mending kita lihat janji Tuhan dan melihat solusinya. Oh haleluya. 3 poin ini jangan Anda lupa catat. Jangan mudah panik. Terima perspektif dari Tuhan sebagai berikut. 1, tidak semua hal harus ditanggapi secara serius. Jangan terlalu serius dan selalu serius. Relax. Ayo pijit-pijit sendiri seperti ini secara rohani dan berkata, relax. Santai sedikit. Ada Tuhan. Bilang begitu. Tenang. Ada Yesus di perahuku. 2, gunakanlah iman untuk memerintahkan keadaan. 3, percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia pegang kendali atas hidup kita. Oh haleluya. Siapkan hati yuk, kita masuk lagi lebih dalam. Jikalau kita sudah berada dalam hadirat Allah, sekarang kita beranikan diri untuk mendekati tahta kasih karunia, agar kita menerima pertolongan yang kita butuhkan tepat waktunya. Lingkupilah dirimu dengan hadirat Allah. Dia ada di sini saat ini. Orang yang suka panikan, biarkan mulai hari ini berubah hati. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Rasakan hadiratnya. Oh haleluya, mari kita terus menyembah. Ada angin Roh Kudus yang berhembus di sini sekarang bagi keluarga saat teduh. Oh Ramayasin, Anayasin, Iyaralamaya, Ramayasun, Iyaralamaya, Nanalayasin, Nanalayasin, Nanalamu. Mari kita semua menyembah Dia. Di sini ada angin Roh Kudus yang berhembus. Jangan rasakan angin taufan dunia, tapi rasakan hadirat Tuhan. Oh Ramayasa, Ramayase, jangan lihat bahayanya nanti kau binasa, tapi lihat janji Allah dan pandang kuasanya. Sebab Dia sanggup melakukan segala perkara. Ia dalam ayasun, dalam ayasan, daradamu. Ia dalam ayasin. Oh, ina dalam ayasun. Mari kita tenang percaya. Ada Bapa, ada Aba, ada Tuhan Yesus di sini. Oh Ramaya Sinanamo, Hiaralamaya So, Hiaralamaya Shananalamaya Namaya So. Oh, Hiaralamaya Shanan, Hiaralamaya.
Mari kita menembus semua awan kelabu, kita lihat Yesus. Waktu kita berdoa di dalam Roh Kudus, kita sedang membangun manusia roh kita agar bisa memerintahkan keadaan kita, agar kita mengatasi keadaan, bukan sebaliknya kita dijajah oleh keadaan kita. Mari kita terus menyembah, mari kita terus mengalir dalam Roh Kudus. Di sini ada angin yang berhembus, di sini ada Roh Kudus, di sini ada Bapa. Oh, di sini bertata Yesus Kristus. Mari saat teduh, mari keluarga saat teduh bersama. Angkat tangan, angkat suara, terima urapan di akhir tahunan. Doa, ada kuasa doa. Jangan panik hatimu, serahkan semua. Oh, percayalah bahwa Tuhan berkuasa dan Dia pegang kendali. Salah satu tafsiran daripada bahasa roh yang waktu kita berdoa ke tahta, ada sebuah kalimat yang muncul dalam hati nurani saya. Kepada beberapa orang yang mengalami penyakit berat dan seluruh keluarga sudah kehilangan iman dan pengharapan, dengar kalimat kata hikmat. Roh Kudus bilang begini, penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tapi kemuliaan Allah. Saya ulangi lagi, saya tidak tahu penyakit apa tepatnya, saya hanya menyambung lidah Allah. Kalimat hikmat itu bunyinya, penyakit tersebut atau penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian, tapi kemuliaan Allah. Perintahkan pada penyakitmu, gunakan imanmu, perintahkan pada keadaanmu. Katakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Bilang begitu. Sekali lagi, letakkan tanganmu di daerah yang sakit jikalau memungkinkan. Katakan, dalam nama Yesus, aku sembuh. Katakan, aku sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang yang terkena panic attack waktu tidur, lalu bangun keringat basah, gelisah luar biasa. Bahkan harus membuka kancing bajunya karena susah bernafas alias sesak nafasnya. Tuhan berkata, orang yang seperti ini disembuhkan hari ini. Ada suatu belenggu di dalam benak batinmu itu yang Tuhan cabut sekarang. Yang Tuhan angkat di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada juga orang-orang yang panik. Paniknya bukan waktu tidur, malahan waktu terjaga. Dahulu kala Anda itu orang yang sangat outgoing atau sangat-sangat suka sekali bergaul. Tapi entah berapa tahun ini, 2 tahunan kurang lebih, Anda tidak pernah keluar rumah. Bukan karena pandemi. Awal mulanya memang begitu alasannya. Tetapi sekarang Anda nggak mau keluar sama sekali. Setiap kali keluar, Anda merasa seperti panic attack. Setiap kali keluar, lihat dunia luar, menghirup udara segar, kelihatan orang banyak. Terutama ketika Anda melihat orang-orang yang tidak Anda kenal, Anda merasa tidak aman. Rasa seperti gelisah, kayak mau pulang ke rumah sekarang juga seperti Cinderella yang harus lari, peduli amat kalau ketinggalan barang, pokoknya harus pulang. Itu mulai gak sehat. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan menyembuhkan Anda dari panic attack itu. Terima kasih Tuhan. GERD dan asam lambung, reflux, yang sampai bisa muntah, tapi nggak termuntahkan, sudah sampai ke lehernya di atas. Dan itu sangat asam sekali. Dan Anda tahu bahwa Anda mengalami ini berkali-kali, sudah diobati juga nggak sembuh. Karena memang Anda orangnya panikan juga. Tuhan sembuhkan dua-duanya ya. Tuhan sembuhkan jiwa Anda yang mudah goyah dan panik melulu. Dan Tuhan sembuhkan GERD itu, aku tengking di dalam nama Yesus Kristus.
Asam lambung, kau pergi di dalam nama Yesus. Turun ke bawah, bukan naik ke atas. Tinggal di lambung itu, tidak keluar ke tenggorokannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Di saat badai bergelora, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima damai sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Terimalah berkat dari Allahmu. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. God bless you.